Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba ya asdiqai. Perkenalkan, nama aku Melanisa Fernanda dengan NIM 2514020005. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Arab. Pada video ini, aku akan menjelaskan 4 materi yang terkait dengan bahasa Arab. Semoga video ini memberikan manfaat dan selamat menonton teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada materi pertama, kita akan membahas isim, fi'il, dan huruf. Apa sih itu isim, fi'il, dan huruf? Nah, yang pertama yaitu isim. Jadi, isim itu adalah kata yang memiliki makna dan tentunya tidak terikat dengan waktu. Simpelnya isim sama dengan kata benda. Adapun ciri-ciri isim. Yang pertama yaitu didahului oleh alif dan lam. Misal al-masjidu. Kita tahu kata ini isim karena didahului alif dan lam. Yang kedua, tanwin. Misal faslun. Nah, kan gak ada alif lam. Kenapa ini isim? Karena faslun ada tanwin pada huruf lam, yaitu domahtain. Makanya faslun merupakan isim. Nah, yang ketiga dan keempat ini berkaitan teman-teman, yaitu khafat dan didahului huruf khafat. Misal, minal masjidi atau fil masjidi, di masjid. Kita tahu ini isim karena sebelum al-masjidi terdapat huruf khafat. Nah, karena ada huruf khafat, maka tanda atau harokat kata masjid di sini adalah kasroh. Makanya al-masjidi merupakan isim karena didahului oleh huruf khafat dan al-masjidi wajib khafat atau kasrah karena didahului huruf khafat. Selanjutnya yaitu fi'il. Jadi teman-teman, fi'il ini adalah suatu kata kerja lebih tepatnya. Jadi suatu kata kerja yang memiliki makna dan terikat dengan waktu. Berbeda dengan isim. Isim tidak terikat dengan waktu, sedangkan fi'il terikat dengan waktu. Nah, jadi adapun pembagian fi'il itu 3, teman-teman. Yang pertama yaitu fi'il madi. Nah, fi'il madi ini yaitu kata kerja masa lampau. Misal, kataba, artinya dia telah menulis. Yang kedua yaitu fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ini yaitu kata kerja sedang atau akan terjadi. Misal, yaktubu, artinya dia sedang atau dia akan menulis. Nah, yang ketiga yaitu fi'il amar, yang artinya kata kerja perintah. Misal, uktub, tulislah. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri fi'il yang terdapat pada
beta konsep ini masih rancu ya teman-teman, maka jadi ciri-ciri fi'il itu ada 4 di dalam kitab Matan Al-Ajurrumiyah. Menyebutkan di situ bahwa tanda atau ciri fi'il yang pertama adalah qad, lalu sin, saufa, dan ta ta'nis. Contohnya yaitu qad qamatis shalah. Nah, kita tahu kata koma ini merupakan fi'il karena sebelumnya terdapat qad. Lalu sin atau saufa, misal sayaqulu saufa ta'lamun. Nah, kita tahu kata yaqulu dan ta'lamun merupakan fi'il karena sebelumnya terdapat sin dan saufa. Nah, selanjutnya yaitu ta ta'nis. Contohnya katabat, dia perempuan telah menulis. Kita tahu kata bats ini fi'il karena di akhirnya terdapat ta ta'nis yang merupakan ciri dari fi'il. Nah, yang terakhir teman-teman yaitu huruf. Jadi huruf ini dalam bahasa Indonesia yaitu kata hubung. Nah, kalau di bahasa Arab, huruf itu adalah kata yang maknanya itu tidak ada atau tidak bisa kita pahami kalau tidak kita sandingkan dengan kata yang lain. Nah, ciri-ciri dari huruf ini simple teman-teman, yaitu tidak menerima ciri-ciri isim dan juga tidak menerima ciri-ciri dari fi'il. Misal yajlisu amamal fasli. Dia sedang duduk di depan kelas. Nah, kata amama di sini merupakan huruf. Jika kita masukkan ke kalimat yang barusan, maka ada maknanya, kita paham. Berarti dia sedang duduk di depan kelas. Nah, kalau amama saja yang dikatakan oleh orang, maka kita nggak tahu apa sih di depan. Di depan apa? Kita nggak tahu. Jadi huruf itu harus disandingkan dengan yang lain, barulah kita paham maksudnya. Jadi huruf ini tidak bisa berdiri dengan sendirinya ya teman-teman. Lalu pembagian huruf ini juga banyak. Misal huruf khofat, huruf khofat yang 9 tadi yaitu min ila, an ala, fi rubba, ba, kaf lam. Lalu ada huruf atof, huruf jazam, huruf nasab, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu dia teman-teman materi pertama tentang isim, fi'il, dan huruf. Kesimpulannya, isim tersebut adalah kata benda dan tidak terikat dengan waktu. Lalu fi'il merupakan kata kerja terikat dengan waktu, sedangkan huruf adalah kata yang perlu disandingkan dengan kata yang lain agar maknanya dapat dipahami. Nah, kita lanjut ke materi kedua, yaitu jumlah ismiyah. Nah, jadi jumlah ismiyah ini adalah kalimat yang diawali oleh isim yang mana jumlah ismiyah ini terdiri dari 2 unsur, yaitu mubtada dan khobar. Nah, mubtada adalah isim di awal kalimat,
Sedangkan khobar adalah sebuah kata yang menerangkan mubtada. Selanjutnya, macam-macam khobar. Ada 3 teman-teman. Yang pertama khobar mufrad, yang kedua khobar jumlah, dan yang ketiga yaitu khobar syibhu jumlah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu khobar mufrad, yang mana khobar mufrad ini adalah khobar bukan kalimat. Jadi hanya terdiri dari satu isim saja. Contohnya yaitu at-talibu jamilun. Nah, dari kalimat atau jumlah ismiyah ini bisa kita simpulkan syarat dari khobar mufrad, yaitu khobarnya ini harus berupa isim nakirah, yang mana isim nakirah ini ditandai dengan tanwin. Lalu, keadaan khobar ini harus menyesuaikan keadaan mubtada, baik dari segi jenisnya, yaitu muzakkar atau muannaskah mubtada'nya, dan dari segi jumlah, berapa jumlah mubtada, apakah 1, 2, atau lebih dari 2. Contohnya kalau keadaan mubtada'nya ini musanna atau 2, contohnya yaitu al-qalamani jadidani. Nah, jadi keadaannya itu sama, teman-teman. Selanjutnya yaitu khobar jumlah, yaitu khobar berupa kalimat. Ada 2 pembagiannya. Yang pertama, khobar jumlah ismiyah dan khobar jumlah fi'liyah. Contoh dari khobar jumlah ismiyah yaitu al-waladu jismuhu kabirun. Nah, kata jismuhu kabirun di sini merupakan khobar jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Nah, yang kedua yaitu contoh dari khobar jumlah fi'liyah, yaitu al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Maka kata yaqra'ul Qur'ana merupakan khobar jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il. Yang terakhir yaitu khobar syibhu jumlah atau khobar yang menyerupai kalimat namun bukan kalimat. Nah, ini biasanya berupa huruf jar dan huruf zorof, baik itu zorof makan atau tempat ataupun zorof zaman, yaitu waktu. Contohnya kita ambil dari huruf jar, yaitu al-waladu fil fasli. Maka kata fil fasli di sini merupakan khabar syibhu jumlah atau khabar yang menyerupai kalimat. Maka kesimpulannya, jumlah ismiyah ini adalah suatu kalimat yang diawali oleh isim yang mana terdiri dari mubtada dan juga khobar. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu jumlah fi'liyah. Nah, jadi, jumlah fi'liyah ini yaitu sebuah kalimat yang didahului oleh fi'il. Nah, unsur dari jumlah fi'liyah ini juga 2, yaitu fi'il dan
fa'il. Fi'il adalah kata kerja, sedangkan fa'il adalah pelaku dari pekerjaan tadi. Selanjutnya, adapun perbedaan antara fi'il pada jumlah ismiyah dengan fi'il pada jumlah fi'liyah. Yang pertama, pada jumlah ismiyah, fi'ilnya ini harus mengikuti keadaan pelaku, baik dari segi jenis muzakkar muannasnya maupun dari segi jumlah. Satukah, duakah, atau lebih dari dua. Akan tetapi, pada jumlah fi'liyah, fi'ilnya ini menyesuaikan keadaan pelaku dari segi jenisnya saja, tanpa harus menyesuaikan jumlahnya. Contoh, najahal muslimu dengan najahal muslimani. Nah, jumlah dari keduanya ini berbeda dan itu tidak apa-apa dalam jumlah fi'liyah. Akan tetapi jenis pelakunya ini harus sama, bukan. Fi'ilnya ini harus mengikuti keadaan pelaku. Begitu, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Kita lanjut ke materi yang keempat atau materi yang terakhir pada pembahasan video kali ini, yaitu isim domir. Nah, isim domir ini yaitu kata ganti, yaitu kata ganti orang atau kata ganti terhadap benda dan lain-lain. Adapun pembagian dari isim domir ini ada 4. Yang pertama, kata ganti orang. Yang mana ada 3, teman-teman. Yang pertama yaitu mutakallim atau orang yang berbicara, yaitu ana, nahnu. Saya, ana, nahnu, kami. Nah, yang kedua yaitu mukhatab atau lawan bicara, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Yang mana antas, kamu laki-laki 1 orang, antuma, kamu laki-laki 2 orang, dan antum, kalian laki-laki lebih dari 2 orang. Begitupun dengan anti, antuma, dan antunna. Yang ketiga yaitu goib atau orang yang sedang dibicarakan atau sesuatu yang sedang dibicarakan. Misal yaitu huwa, humma, hum, hiya, humma, hunna. Yang mana huwa dia laki-laki 1 orang, humma mereka laki-laki 2 orang, hum kalian laki-laki lebih dari 2 orang. Begitupun dengan hiya, humma, dan hunna. Selanjutnya yaitu domir yang pembagian kedua, yaitu domir munfasil, yaitu domir yang terpisah dari kata selanjutnya. Contohnya, huwa ustadun atau hiya ustadzatun. Maka huwa yang posisinya sebagai domir di sini terpisah dengan ustazun yang berupa isim. Selanjutnya yaitu domir muttasil, yaitu domir
yang bersambung dengan kata setelahnya, baik itu berupa isim dan lain-lain. Contohnya, hadhihi kitabuhu. Ini bukunya. Nah, hu di sini merupakan domir muttasil atau domir yang bersambung dengan kata kitabu. Nah, hu di sini adalah huwa, domir huwa. Atau a'taituka fulusan. Aku memberimu uang. A'taituka, tu di sini adalah ana dan ka-nya yaitu domir anta. Nah, domir yang terakhir yaitu domir mustatir, yang mana domirnya ini tersembunyi atau berada di dalam kata tersebut. Misal, aktubu, yang mana domirnya di situ adalah amzah tersebut. Amzah yang pertama yaitu ana. Berarti saya sedang menulis. Saya akan menulis. Atau taktubu, yaitu domir hiya. Jadi dia sedang atau dia akan menulis. Nah, mungkin itu 4 materi dari video saya kali ini, yaitu isim, fi'il, huruf, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dan ini yang terakhir yaitu isim domir. Semoga keempat materi ini dapat teman-teman pahami dan bermanfaat tentunya. Mohon maaf jika masih ada terdapat kekurangan dan kesalahan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Syukran ala ikhtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.